Mengejutkan, Fachri Hamzah dibandingkan dengan Ustadz Abdul Somad saat menghadapi Jokowi. Fachri Hamzah, penjilat pejahat, diusulkan ganti Muldoko jadi staf kepresidenan. Beda UAS, beda Fachri Hamzah. Ustadz Abdul Somad memilih menghindari mendatangi istana karena sebagai dai, beliau merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengajak atau meluruskan penyimpangan Jokowi. Tapi Fachri Hamzah sebagai politisi yang banyak tahu kelemahan dan kesalahan Jokowi, merasa berkewajiban meluruskan Jokowi. Itulah yang dilakukannya dalam berbagai kesempatan, baik melalui forum publik ataupun saat bertemu langsung dengan Jokowi. Karena sowan ke Jokowi, netizen cibir, penjilat para penjahat. Politisi Partai Gelora Fachri Hamzah yang mengunggah fotonya saat bertemu dengan Presiden Jokowi di istana Senin di Twitter mendapat sindiran berpolitik sandang pangan oleh warganet. Dalam foto yang kali ini dikritik warganet berpolitik pangan, yaitu saat Fachri berdiri berjajaran dengan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Partai Gelora dan lainnya di istana serta duduk di meja. Warganet merasa seharusnya Fachri malu mengunggah foto tersebut dengan bangga karena justru menunjukkan jikalau politisi yang terkenal lantang selama ini itu tidak militan. Tidak hanya itu, keterangan dalam unggahan foto Fachri juga justru semakin menimbulkan kritik. Silaturahim aja, tulis Fachri singkat. Keterangan itu justru membuat warganet mengomentari bahwa silaturahmi Fachri ke pejabat pasti memiliki hajat. Bahkan, ia dicibir tidak kuat menahan diri untuk tidak menjilat. Kata akun @adrimuhammad pun turut berkomentar, harusnya malu bang, kok malah bangga, bahkan diekspos ke publik. Politik memang dinamis, tetapi sebagai politikus harus punya prinsip dan jiwa militansi yang kuat. Jangan-jangan berpolitik sandang pangan bang, tetaplah menjadi seorang Fachri Hamzah yang membanggakan. Dan inilah beda UAS dan Fachri Hamzah menghadapi Jokowi. Sikap saya sebagai orang yang kontra Jokowi hingga kini tak berubah walau sejengkal. Tapi saya bukan orang buta yang lantas menutup mata terhadap segala realitas yang terjadi. Saya tetap berkeyakinan bahwa terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Indonesia itu adalah satu di antara musibah terbesar yang menimpa bangsa ini. Bagaimana mungkin dari 200 juta lebih orang Indonesia kita bisa mendapatkan presiden yang under capacity seperti itu? Terlebihnya, saya juga meyakini bahwa terpilihnya Jokowi disertai dengan banyak kecurangan yang saya terlibat langsung melakukan penentangan itu melalui berbagai aksi. Tapi kenyataannya, toh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sudah dilantik. Berbagai upaya konstitusional telah kita tempuh, yang berakhir di Mahkamah Konstitusi, diteruskan penetapan oleh KPU, dan kemudian pelantikan oleh MPR. Sampai di sini paham, Ferguson? Berikutnya, mari kita bicara tentang kunjungan Anies Mata, Fachri Hamzah, dan beberapa elit Partai Gelora kepada Jokowi di istana. Ada banyak mention ke saya terkait hal tersebut. Entah saya ini dianggap orang dekatnya Jokowi atau orang dekatnya Anies Mata, atau kedua-duanya. Satu sisi, saya memang adalah penyokong Anies Mata, tapi sisi lain, saya juga adalah pembangkang Jokowi. Dua sisi yang saling berhadapan itu sekarang bersepadu pada saya setelah viralnya foto bersama Anies Jokowi di istana. Saya tidak anti istana, saya tidak anti presiden, tapi saya kontra Jokowi. Maka saat berkesempatan diskusi dengan Ustadz Abdul Somad ketika di Malang beberapa waktu yang lalu, saya bertanya kepadanya, kenapa antum tidak memenuhi undangan Jokowi? Karena hemat saya, mendatangi penguasa itu tidak selamanya buruk. Tinggal dalam rangka apa dia datang. Musa dan Harun pun mendatangi Fir'aun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa Rasyidin mengirim banyak utusan kepada para penguasa ketika itu. Apakah sampean kira Jokowi itu lebih bengis dari Fir'aun? Alaisa afdolul jihad kalimata hakin inda sultanin jair. Bukankah jihad yang utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zolim? Lanjut saya kepada UAS. Tapi UAS berargumen bahwa beliau lebih memilih menjauhi dakwah kepada penguasa, tersebab keyakinan bahwa hal tersebut adalah percuma. Yang terjadi nanti bukan presiden yang ikut ajakan saya, malah saya yang diajaknya. Begitu kurang lebih jawaban UAS kepada saya. Beda Ustadz Abdul Somad, beda Fahri Hamzah. UAS memilih menghindari mendatangi presiden. Karena sebagai da'i, beliau merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengajak atau meluruskan penyimpangan Jokowi. Tapi, Fahri Hamzah sebagai politisi yang banyak tahu kelemahan dan kesalahan Jokowi, merasa berkewajiban meluruskan Jokowi. Itulah yang dilakukannya dalam berbagai kesempatan, baik melalui forum-forum publik ataupun saat bertemu langsung dengan Jokowi. Perkara Jokowi menerima atau tidak, itu adalah hal lain. Wa ma'alaina ilal balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali hanya menyampaikan. Fahri kini tak sendiri lagi. Orang Sumbawa itu sudah punya partai, Partai Gelora Indonesia, bersama teman-temannya yang dipecat PKS atau keluar dari PKS. Ia kini merajut kekuasaan untuk melakukan kerja politik cerdas. Selain itu, Fahri Hamzah dan Anies Mata juga mengajak elemen bangsa yang lain untuk bergabung bersama Gelora, mewujudkan cita-cita Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, dan dikdaya di hadapan bangsa-bangsa lain. Nah, bersama gerbong Gelora inilah Anies Fahri bertemu Jokowi di istana. Secara normatif, mereka menyampaikan bahwa itu adalah ta'aruf politik. Sebagai partai politik baru, Gelora berkewajiban memperkenalkan diri. Sebagaimana ikhwat-akhwat di PKS, setelah ta'aruf dilakukan, kalau dirasa saling cocok, bisa berlanjut kepada lamaran. Tapi, kalau tidak cocok dan ternyata memang tidak ada titik temu untuk bekerja sama dalam kebaikan, akhirnya mari kita saling bersaing, saling berlomba untuk memperebutkan kekuasaan. Karena memang untuk itulah partai politik didirikan. Malang 22 Juli 2020, Abrar Rusdi Rifai. Pengasuh Ponpes Babul Khairat Malang. Di lain sisi, diusulkan ganti Muldoko. Fahri Hamzah berkomentar begini. Muncul usulan agar Presiden Jokowi merekrut Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, untuk diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Bahkan, salah satu akun Twitter pun mempertanyakan ke warganet, apakah setuju bila Fahri menggantikan Muldoko? Kalau Fahri Hamzah jadi Kepala Staf Presiden menggantikan Muldoko, apakah Anda setuju? Tweet akun Twitter @maspio dilihat Rabu 22 Juli. Fahri Hamzah lantas menjawab hal tersebut. Mantan Wakil Ketua DPR itu justru meminta izin menjadi rakyat menikmati kebebasan, serta sahabat bagi nelayan dan petani. Izinkan saya menjadi rakyat menikmati kebebasan dan kenikmatan memeluk tanah, laut dan hutan, menghirup udara, desa yang bersih, dan menjadi sahabat nelayan dan petani, kata Fahri di akun Twitternya @Fahri Hamzah, dilihat Rabu 22 Juli. Tapi, saat Fahri Hamzah ingin menjadi rakyat dan menikmati kebebasan, tapi kenapa ia mendirikan partai politik? Usulan agar Presiden Jokowi merekrut Fahri Hamzah sebagai staf kepresidenan pernah muncul pada Oktober 2019. Saat itu, yang mengusulkan adalah jubir Prabowo, Daniel Amzar Simanjuntak, melalui akun Twitter pribadinya. Fahri saat itu meresponnya dengan mengatakan, lebih baik memilih menjadi marbot. Bagaimana menurut pendapat Anda?